Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Teman-teman, di video kali ini saya mau membahas hal kecil tapi besar ya. Apa ya kecil tapi besar tuh? Ini teman-teman, saya mau bahas mengenai jam makan ternak kambing dan domba. Nah, ini eh, hal besar yang sering dianggap kecil atau hal kecil yang apa ya sering nggak belum konsisten diterapkan oleh banyak peternak, khususnya saudara-saudara peternak di kampung-kampung teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya idealnya kambing domba itu ada jam makannya ya, jam makan yang teratur teman-teman, jam makan teratur. Jadi jam makan itu kalau kalau lihat di jurnal penelitian itu memang ada jam-jam tertentu yang dimana posisinya kambing domba itu puncak-puncak laparnya. Nah selain jam makan itu nanti ada jam tidur atau jam istirahat teman-teman. Nah sebelum jauh ke jam makan gini, jam tidur di jam istirahat ini kalau teman-teman kasih makan, kasih pakan, tentu saja nanti tidak banyak yang termakan ya, karena secara psikologis dia posisinya sedang badannya itu maunya istirahat teman-teman. Nah maunya istirahat, nah jadi dia nggak begitu lahap makan. Nah jam makan ini eh, dari pagi sampai sore itu jam-jam puncaknya sebenarnya ada di jam 7, jam 10, jam 5, jam 6 sore teman-teman. Nah ini sebenarnya puncak-puncak laparnya kambing domba. Tapi ada tapinya, tapi bisa juga disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua dalam pemberian pakannya di jamnya yang teman-teman bisa. Jadi misalnya gini teman-teman, misalnya usaha ternak kambing dombanya masih untuk usaha sampingan ya, nanti posisikan eh, di jam-jam yang teman-teman bisa, karena misalnya teman-teman juga sambil kerja gitu, kerja ngantor atau kerja kerja di sawah, kerja di ladang segala macam gitu. Nah pagi jam berapa bisanya, misalnya bisanya jam 7 ya berikannya jam 7, atau pagi misalnya jamnya jam 6 ya ngasihnya jam 6. Terus kemudian siang, misalnya siang bisa kasih makan monggo, tapi kalau nggak bisa ganti sore teman-teman. Sore katakanlah jam 4, antara jam 4 sampai jam 6 teman-teman. Nah antara jam 4 sampai jam 6. Kemudian malam kalau bisa monggo, kalau nggak bisa ya diganti di jam makan yang sore. Nah kalau di kami di 78 Farm, pemberian jam makan itu pagi jam 7. Jam 7 itu pakan tambahan teman-teman, pakan kering gitu. Kami pakai konsentrat. Jadi konsentrat ini tidak perlu banyak karena yang kami pakai itu konsentrat kelas perah ya teman-teman. Jadi yang memang kadar nutrisinya sudah tinggi. Ini kurang lebih cuman 1-2% bobotnya. Nanti beda lagi kalau yang diberikan pakan yang bukan konsentrat, itu nanti bisa sampai 4% dari bobot badannya teman-teman. Nah itu pagi pertama kali makannya itu. Kenapa kok itu? Kenapa kok pakan kering dulu? Supaya nggak yemi dulu teman-teman, supaya pencernaannya main dulu lah gitu. Nah kalau sudah biasanya anak-anak sarapan dulu. Habis sarapan itu ngasih pakan hijauan. Pakan hijauannya hasil hasil ngarit kemarin ya teman-teman. Pakan hijauan atau pakan silase atau pakan fermentasi. Nah itu diberikan sesudah pakan keringnya masuk dulu. Nah
Kalau sudah anak-anak kerja di lahan, ngarit segala macam, pulang, kemudian nanti jam 2 itu nyoper selesai jam 3. Nah, jam setengah 4 itu kita ngasih pakan hijauan full, penuh tuh, penuh. Terus kemudian bersih-bersih sudah selesai. Terus nanti sekitar jam setengah 5 itu kasih lagi. Jadi kalau di kami pemberiannya 2 periode, pagi dan sore, tapi pemberiannya itu 4 kali teman-teman, 4 kali. Paginya 2 kali, sorenya 2 kali. Nah gitu, itu kalau di kami. Nah teman-teman monggo saja, wah mas saya bisa 3 kali, pagi siang sore, monggo silakan ya. Pagi jam 7, siangnya pas bisa balik kerja gitu, istirahat siang jam 12 kasih, sorenya pas pulang kerja jam setengah 5 gitu ngasih, monggo silakan. Yang penting jam pemberian pakannya teman-teman harus konsisten di jam yang teman-teman sudah tetapkan. Jadi mohon dihindarkan pemberian pakan itu dengan waktu yang berbeda-beda. Ini mohon dihindarkan ya. Jangan sampai nanti teman-teman punya paduan suara. Kok paduan suara? Lah ya, nanti kambing domba yang jam makannya tidak konsisten, maka dia lihat orang saja siapapun itu, maka dia akan teriak bek 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 gitu, karena dikiranya mau ngasih makan gitu. Nah bagaimana kalau pakai jam makan yang teratur? Nah kambing domba itu hanya akan teriak, hanya akan mbak mbak ya di saat mau dikasih makan. Sesudah itu sunyi senyap, mereka istirahat, mereka rebahan, gayemi gitu-gitu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau pakai murni hijauan, baik yang segar maupun yang sudah diproses, idealnya memang pemberiannya semua dalam bentuk tidak murni segar banget, terkhusus di saat-saat ini posisinya masih penghujan. Jadi kadar airnya silakan disetting supaya tidak terlalu banyak untuk menghindari kembung dan mencret gitu teman-teman. Nah misalnya teman-teman punya silase nih, oke, mau dikasih pagi, oke, jadi bangun tidur, teman-teman bangun tidur, pakan silasenya dibuka dulu, dibuka dari tong secukupnya untuk makan pagi. Kemudian diangin-anginkan dulu, terus teman-teman bersih-bersih kandang nih. Habis bersih-bersih kandang baru diberikan. Jadi supaya tidak terlalu panas. Nah, bagi teman-teman yang tidak pakai metode pakan simpan, pemberian pakan paginya, hijauan paginya wajib dalam posisi layu ya. Jadi ngaritnya kemarin atau kemarinnya lagi. Nah, itu yang diberikan. Nah, nanti hasilnya beda teman-teman antara ternak yang pemberiannya pakai jam pakan pasti dengan yang tidak pakai jam makan pasti, itu hasil finalnya beda ya. Karena ketika teman-teman sudah bisa rutin memberikan di jam-jam makan yang memang bisa teman-teman lakukan, maka ternaknya pun akan ngikutin. Oke teman-teman, pemberian pakannya jangan ini ya, jangan hanya sekali ya. Kalau sekali nanti kurang sip lah gitu. Ibarat kata gini, teman-teman ini puasa terus tiba-tiba langsung di depan teman-teman ini ada banyak makanan, suruh ngabisin sekali. Nah ini perut kan pasti begah ya, pasti begah. Nah minimal 2 kali teman-teman, minimal 2 kali pagi sore minimal. Kalau bisa 3 kali 4 kali monggo silahkan, lebih baik gitu. Karena konsepnya itu gayemi, nyemil, konsepnya nyemil. Ketika konsepnya nyemil, nanti posisinya akan sering gayemi. Nah gitu teman-teman. Teman-teman ini terlihatnya sepele ya, sepele tapi sangat berperan banget untuk perkembangan kambing dombanya teman-teman. Teman-teman mulai bagi yang belum pakai jam makan, silahkan segera
ubah teman-teman, silakan segera diubah pakai jam makan. Jadi pagi misalnya bisanya jam berapa, monggo. Sore bisanya jam berapa, monggo. Teman-teman sendiri yang menentukan. Nah, jangan kaget nanti kalau terus pakai jam makan terus kambing dombanya sunyi senyap ya. Bahkan kadang-kadang tetangga sampai tanya, Mas sebenarnya masih punya kambing domba nggak sih, kok nggak pernah dengar suaranya. Nah gitu. Ya itu pun nanti kalau ada orang lalu lalang pun benar-benar nggak ini, benar-benar nggak, mereka benar-benar nggak peduli lah, karena memang memang belum jam makannya, memang mereka belum belum nyeting perutnya untuk lapar gitu. Nah ini hal yang simple tapi sangat menentukan teman-teman soal jam makan. Monggo silahkan, ayo kita semua terapkan di jam makan masing-masing sebisa kita. Dan gini juga ya, kalau misalnya teman-teman mau jual ternaknya, silahkan diinformasikan kepada yang beli, ini jam makan di tempat saya jam segini gitu. Nanti supaya di tempat pembeli juga menyesuaikan. Nah, sama aja kalau teman-teman beli kambing domba dari luar, teman-teman harus tanya, ini jam makannya jam berapa gitu. Kalau jawabnya nggak yakin yang jual, waduh, ini nanti penyesuaiannya agak lama teman-teman. Nah, nanti nggak masalah misalnya teman-teman beli kambing domba dari pihak luar, mereka jam makannya berbeda dengan teman-teman, ini sudah sedikit lumayan lah, karena kambing dombanya yang baru ini nanti akan menyesuaikan, karena memang di kandang sebelumnya mereka sudah terbiasa menyesuaikan jam makannya. Jadi ketika pindah ke kandang teman-teman, maka penyesuaiannya pun akan lebih mudah. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga teman-teman semua semakin bersemangat dalam menekuni usaha ternak kambing domba, baik yang posisinya saat ini masih ternak untuk sampingan, untuk tabungan, ataupun mereka yang memang sudah serius menjalani usaha ternak kambing domba. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua.